Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafibah Hapina dari Prodi PGMI 4B. Di sini saya akan membacakan khutbah atau ceramah yang berjudul adab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat karunia beliaulah kita masih bisa berkumpul bersama orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta kita, di mana kita juga masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan masih bisa bernapas dengan lancar. Dan yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah sampai sekarang kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian kita juga bisa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Langsung saja di sini saya akan membacakan materi adab. Sebelum ke materi, saya akan membacakan satu hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minun imanu ihsanuhum khulqan, yang artinya sebaik-baiknya mukmin ialah yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi langsung saja, adab itu ada banyak sekali contohnya, ada banyak sekali bentuknya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adab kepada orang yang lebih tua, adab ketika berpakaian, adab ketika kita makan, adab ketika kita minum, atau bahkan adab ketika kita di WC pun kita mempunyai adab. Jadi banyak sekali adab di kehidupan sehari-hari ini. Saya jelaskan dari yang pertama, yaitu adab kepada orang yang lebih tua. Oke, jadi adab kepada orang yang lebih tua, saya ambil contoh misalnya di dalam rumah. Di dalam rumah kita pasti mempunyai orang tua, dan itu dimana orang tua itu pasti lebih tua daripada kita. Jadi kita sebut beliau itu orang yang lebih tua. Misalnya kita hendak makan, kemudian kita lihat di meja makan, makanan itu masih full dan masih banyak isinya. Itu tandanya berarti orang di dalam rumah itu belum makan, dan otomatis orang tua kalian juga belum makan. Jadi bentuk adab kita menunjukkan kita itu jangan memakannya dulu, tetapi dahulukanlah orang yang lebih tua yang ada di rumah kita daripada kita yang muda. Jadi itu contoh membuktikan bahwa kita tuh mempunyai adab pada orang tua kita yang ada di rumah. Oke, kemudian adab kepada orang yang lebih tua ketika kita jumpai di luar rumah atau dimanapun. Saya ambil contoh misalnya di dalam satu majelis itu banyak sekali jenis umur di sana, pastinya ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda daripada kita. Dimana di situ kita juga harus menjunjung adab kita sebagai umat muslim. Ada orang tua yang masuk barusan misalnya, kemudian kita itu udah dapat tempat duduk, tapi beliau tidak dapat tempat duduk karena di sana udah penuh. Nah, cara kita membuktikan adab kita kepada orang tersebut, beliau tersebut, karena beliau lebih tua daripada kita, yaitu dengan cara kita mempersilahkan beliau duduk di tempat yang kita duduki. Nah, itu salah satu cara kita beradab pada orang yang lebih tua ketika di luar rumah. Kemudian selain adab pada orang tua, kita juga harus mempunyai adab dalam berpakaian. Seperti saya sendiri, saya seorang muslimah, saya mempunyai ketentuan adab dalam berpakaian, di mana di dalam Islam, di dalam Al-Quran berbunyi tertulis bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi zaman sekarang banyak saja masih orang-orang muslim yang tidak mengenakan hijab atau masih membuka auratnya. Nah, itu sangat disayangkan sekali, karena padahal di dalam Al-Quran saja sudah tertulis, kemudian diperkuat lagi oleh hadis, itu sudah banyak yang menguatkan bahwa sebagai wanita itu kita harus menjaga harkat martabat kita agar kita tidak dilecehkan orang lain, yaitu
dengan cara menggunakan pakaian yang tertutup tadi, kecuali muka dan telapak tangan. Itu bagi wanita. Kemudian adab berpakaian bagi lelaki pun juga mempunyai adab, tidak hanya perempuan saja. Laki-laki itu mempunyai batas aurat dari atas pusar hingga lutut. Itu batasan adab berpakaian laki-laki atau aurat laki-laki. Kemudian selain adab berpakaian pun kita juga mempunyai adab di dalam berteman. Misalkan kita ada 3 orang, misalnya itu di dalam majelis atau di dalam manapun. Misalkan di situ ada 3 orang, si A dan si B ini berbisik. Kemudian si C tidak diherani, tidak diajak ngomong juga gitu. Itu tandanya itu tidak boleh, karena itu bisa menyinggung perasaan si C tadi. Nah, jadi itu namanya tidak beradab. Kemudian selain antara 3 adab tadi, adab kepada orang tua, adab kepada sesama, adab berpakaian, ada juga di dalam Islam itu adab makan dan minum. Yang pasti jika orang muslim, kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Nah, kalau makanan yang kemudian selain makanan halal dan baik, kita juga dianjurkan untuk menggunakan makan itu menggunakan tangan kanan dan minum itu menggunakan tangan kanan dan tidak boleh berdiri. Jadi itu sudah lazim sekali di masyarakat. Makan dan minum itu harus menggunakan tangan kanan dan harus duduk, karena itu sudah sangat lazim sekali di dunia kita, di masyarakat kita. Jadi itu juga salah satu adab makan dan adab minum. Nah, kemudian selain adab makan dan adab minum, ada juga adab kita di dalam kamar mandi atau di WC. Dimana sebelum masuk WC sudah pasti kita harus membaca doa. Kemudian di dalam WC pun kita tidak boleh membawa sesuatu. Pokoknya kita harus tidak boleh membawa sesuatu atau apapun itu sesuatu, karena itu sudah termasuk adabnya. Jadi banyak sekali adab yang diterapkan yang dianjurkan kepada umat muslim. Jadi saya ambil contoh saja tadi, semuanya itu juga termasuk adab yang wajib kita patuhi. Karena ada mahfuzat yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab itu di atas ilmu. Dimana banyak saja di dunia ini orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Jadi orang yang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.